gitu. Saat itu tahun 2002 itu saya baru lulus kuliah saat itu. Ya ketahuan kalau saya masih ABG ya saat itu tadi. Ya, saya bilang gitu nih sama Allah, ya Allah tolong ayah saya meninggal nanti aja, nunggu saya mandiri gitu. Nunggu saya sudah mandiri. Nah, qadarullah nih ayah saya sembuh. Banyak orang yang tidak menduga beliau bisa sembuh, ternyata sembuh dengan izin Allah. Beliau bertahan 10 tahun. Itu tahun 2002. 2012 itu ayah saya meninggal. Persis setelah saya punya rumah, setelah saya umroh, bapak saya sempat dengar saya sudah umroh. Kemudian pokoknya setelah saya secara ekonomi dengan izin Allah dicukupilah dengan izin Allah. Saya batin, ya Allah, jangan-jangan 2002 itu memang ajalnya bapak saya. Cuma karena ajal belum datang, negosiasi masih berlaku. Qadarullah dengan izin Allah, mungkin saja, karena kita nggak tahu perkara gaib ya, ditambah. Nah, saya masih ingat betul juga, saya punya paman Uni. Saat itu saya masih aliyah, atau awal-awal kuliah. Belum terlalu banyak dosanya lah saat itu. Saya itu dengan izin Allah seperti punya feeling khas. Setiap kali ketemu seseorang, kalau orang itu mau mati, itu seperti terasa saya itu. Tapi saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau rasa itu ada, biasanya ada orang yang mau mati biasanya. Udah saat itu kan udah nggak ada. Sekarang alhamdulillah, iya udah nggak ada. Tapi sekarang udah punya rasa itu saya, alhamdulillah nggak punya. Itu ya enggak, sekarang saya nggak berani memastikan. Cuman kalau ada rasa itu, biasanya mau ada yang mati biasanya. Nah saat itu saya mau ada acara, tiba-tiba ada feeling itu. Nah saat itu paman saya kan sakit, Pak D saya itu sakit. Saya bilang sama Allah, ya Allah, jangan sekarang dong, nanti sore saja. Iya saya ngomong gitu. Ya namanya juga anak muda kan nggak ngerti. Ya Allah jangan sekarang, nanti sore aja. Saya mau ada perlu ini soalnya. Kalau meninggal sekarang kan saya nggak jadi acara, nggak jadi. Akhirnya saya keluar ke acara itu, pulang sore maman saya meninggal. Ya wallahu alam, semua kan kembali pada Allah ya. Kita tidak tahu hakikatnya. Semua kembali pada Allah. Tapi intinya satu, bahwa asal ajal belum datang, negosiasi masih berlaku. Makanya pernah ada orang ngomongin saya, Ustadz katanya berbakti sama orang tua itu dipanjangkan umurnya. Ini ada anak berbakti sama orang tuanya tapi meninggal di usia muda. Saya tanya, usia berapa meninggal? 30 tahun meninggal. Ada orang anak sangat berbakti nih, sama usia 30 tahun meninggal. Padahal hadis Nabi jelas itu. Yang berbakti pada orang tua dipanjangkan umurnya. Saya bilang sama dia, kita berbaik sangka pada Allah karena janji Nabi nggak mungkin salah. Bisa jadi jatah umur anak ini bukan 30, tapi 20. Iya, Allah tambah sampai 10 tahun. Bisa jadi begitu nih. Jadi doa Uni bisa jadi sudah Allah kabulkan. Cuman Allah nambahnya memang ya nggak banyak. Tapi ada kemudian kedua Uni. Mudah-mudahan berkahnya. Jadi mungkin putra Uni memang sudah wafat, tapi kebaikannya insya Allah masih terus berlanjut. Paling nggak kan beliau sudah punya aset kebaikan yang sudah ditanam di dunia ini. Ada putra beliau yang bernama Yusuf itu di antaranya. Allahu a'lam. Ya. Mungkin bisa hidup lagi ya, salah satunya ada mati gitu. Sekarang sudah nggak ada itu. Saya memangnya kemarin kan pada tua saya sakit sampai diopnam, kena infeksi paru. Kapan? Bukan yang ganti baterai itu. Oh. Ya gitu, soalnya napasnya susah banget gitu. Masa kritis 2 hari di rumah itu benar-benar duduk, nggak bisa tidur gitu. Napas tuh jadi nggak sakit. Nah, malam terakhir sebelum saya masuk ke GD itu, malam itu saya mimpi ketemu mama. Mama itu lagi siap rapi-rapi di rumah. Saya bilang gitu, Ma, ikut dong gitu. Saya bilang gitu, Ma, ikut dong. Terus mama sambil angkat gitu, sambil lihat. Saya lupa belum apa nanti gitu, lagi dipersiapkan nanti, bukan sekarang gitu. Tapi saya tuh yang sampai nangis mama ikut dong, ikut gitu. Tapi mama tuh nggak lihat saya. Nah paginya saya masuk ke GD, sampai dibuat 3 kali itu
di rumah sakit setiap malam itu mimpi sama mama, cuman nggak ada interaksi apa, maksudnya nggak ada chat sama mama, cuman mimpi itu. Saya cuma masih berpikir mungkin ditemenin kali gitu. Nah, poinnya Pak Ustaz, kalau misalnya kayak saya bilang gitu ya, mau ikut atau ada permintaan itu boleh nggak sih Pak Ustaz kayak gitu? Yaitu Nabi yang diajak jalan sama malaikat, beliau bilang, saya sekarang aja tinggal sini, kata malaikat, belum waktunya. Nanti kalau udah waktunya, kamu akan menempati tempat ini. Beberapa ulama-ulama kita ketika dibawa jalan ke tempatnya nanti di akhirat itu, kan beberapa minta tinggal, saya di sini aja. Jangan, belum waktunya, harus pulang dulu, belum waktunya. Jadi memang kalau belum waktunya harus pulang. Ya, jadi untuk Ibu Ivon, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi dan semoga ya doa ibunda ibu dulu mustajabah, sehingga ada kemungkinan memang mungkin secara kuantitas dan kualitas umur ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Ya untuk kita semua lah ya, amin Allahumma. Yang saya ingat betul itu, saya masih ingat betul itu. Saya berdoa untuk Bapak itu sampai saya rinci. Jangan sekarang meninggal dan ya Allah, nanti nunggu saya zaman diri itu. Ya 10 tahun lumayan lah. Tambah gitu. Ya, tapi tetap aja masih kurang puas itu. Oke. Saya merasa belum minta maaf ya Ustaz ya. Oke. Saya berdoa ya Allah sampaikan maaf hamba. Saya jadi seperti ini Ustaz. Sakitnya itu udah lama. Saya merasa enggak. Bagaimana caranya saya meminta maaf? Ya. Iya, baik. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Yang sekarang adalah Uni fokus saja memintakan ampun untuk Ananda Jiu, untuk Mas Jiu, Allah yarham. Insya Allah dengan Uni meminta maaf untuk Mas Jiu kepada Allah. Jadi memintakan ampun kepada Allah untuk Mas Jiu dan bersedekah atas nama Mas Jiu. Insya Allah itu sudah cukup sebagai bentuk permintaan maaf Uni untuk Mas Jiu. Berbuat baik kepada keluarga yang ditinggalkan itu juga merupakan bagian dari permintaan maaf juga. Jadi berbuat baik kepada keluarga yang ditinggalkan itu juga merupakan bagian dari permintaan maaf juga. Makanya kan dalam Islam itu termasuk berbakti pada orang tua yang meninggal adalah memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Ya maka kalau Uni kan ada Yusuf, ada ya dan mantu dan lain. Wallahu a'lam bishawab. Baca Quran saya daripada baca saya lihat di YouTube ya. Mhm. Bisa pahala kita yang baca Quran hadiahkan untuk almarhum boleh bisa ya. Bagus. Saya harus akui dulu ya bahwa dalam ini ulama berbeda pendapat. Saya sampaikan pendapat dua-duanya ya. Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya dalam fatwanya itu, "Ya Syekh, bagaimana perihal bacaan Al-Quran untuk si mayit?" Kata beliau, "Fihi qaulani." Ada dua pendapat. Walakinna sahihah yang tapi yang sahih adalah bermanfaat. Imam Nawawi ditanya juga, kata beliau begini, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tidak bermanfaat. Tapi yang sahih dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bermanfaat, kata beliau. Itu Imam Nawawi. Dalam kitab ini Imam Al-Qurtubi mengatakan begini, ini menarik. Saya senang dengan pendapat Imam Al-Qurtubi itu. Kata beliau gini, kalau doa itu ulama sepakat sampai. Itu kata beliau gitu. Nah, Al-Quran itu lebih dari doa, kata Imam Al-Qurtubi. Beliau ngutip hadis At-Tirmidzi ini. Barang siapa yang disibukkan dengan membaca Al-Quran hingga lupa meminta kepadaku, maka akan aku berikan kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Itu dipakai dalil oleh beliau bahwa Al-Quran itu tidak hanya sama dengan doa, tapi bahkan lebih baik daripada doa. Sehingga beliau punya keyakinan dengan dalil itu, Al-Quran itu bermanfaat untuk si mayit. Saya kira itu. Jadi insya Allah kalau saya pribadi termasuk yang berpegang. Redaksinya saya cuma bilang ya, jadi kan pahala baca Quran Okay. dua. Tidak ada masalah. Tadi bermanfaat tadi itu. Kalau bahasanya para ulama bermanfaat tadi itu. Jadi tetap bermanfaat insya Allah. Bukan tidak sia-sia gitu nih. Tidak sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Cukup dulu. Ya, oke, monggo. Saya kan lagi itu dirawat di rumah sakit ya. Ya, Bu. Nah, pas mau pulang,
Harus apa? Harus bedah operasi Oh. di pembuluh darah pecah. Nah, sebelum lebaran seminggu meninggal, berarti dokter udah tahu. Oh. Jadi gini Bu, di ilmu kedokteran itu memang ada ilmu menghitung umur ada. Ya tapi ajal tetap Allah yang pegang. Jadi kayak misalnya ada orang sakit tertentu, dokter udah ngitung itu. Ini insya Allah bertahan 3 bulan. Ini bertahan. Biasanya dokter kalau tahu orang mau mati itu suruh bawa pulang, udah bawa pulang aja, disenengin aja itu hatinya gitu. Itu dokter gitu. Jadi dalam ilmu kedokteran ada memang ilmu khusus untuk menghitung, tapi itu analisa kedokteran ya. Tapi gak bisa dipastikan. Saya kira itu Bu. Biasanya kalau begini tidak bertahan lama. Bapak saya itu termasuk yang dihitung sama dokter. Bapak saya itu dipanggil adik saya, ditunjukkan detak jantungnya, kayaknya nggak sampai 3 hari Mas. Itu kata dokter. Dan betul nggak sampai 3 hari bapak saya meninggal. Itu. Jadi memang dokter ada ilmunya itu. Tapi nggak bisa memastikan juga sih, karena bisa saja kalau Allah berkehendak belum ya. Saya kira itu Allah alam bisawab. Saya kira itu Bu ya. Ya. Cukup dulu ya. Baik, kita doa ini untuk putranya Uni sama Pak John. Nanti sebutkan namanya, saya lupa namanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Wabil khusus Allah irham Ananda, siapa namanya? Giovanni ya, dan Bapak John siapa Bu? Ya Allah maghfir lahuma wa afi ma'fu anhu wa'fu anhu waj'al jannata maswahuma. Allahumma la tahrimna ajrahuma wa la taftina ba'dahuma waghfir lana wa lahuma. Allahumma anzilin nur fi dhulumati quburihim. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan alaihim. Allahumma ij'alhuma mimman yuqalu lahuma ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa keduanya, maafkanlah dosa-dosa keduanya, terimalah amal kebaikan keduanya. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman-taman surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah keduanya termasuk hamba-hamba-Mu yang Kau seru dengan seruan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhan-Mu dengan ridha dan diridhoi. Masuklah dalam rombongan hamba-Ku yang terpilih dan masuk dalam surga-Ku. Allahumma ya Allah, jadikanlah keluarga yang ditinggalkan, bil khusus putra-putranya, pribadi-pribadi yang Kau perbaiki nasib dan takdirnya. Engkau sukseskan dunia akhirat putra-putranya. Jadikanlah keduanya, mudahkan urusan keduanya. Ya Allah, jadikanlah keturunan yang ditinggalkannya keturunan yang salih, yang muslih, yang qurratu a'yun, yang taat kepadamu ya Allah, berbakti pada Nabi Muhammad, yang taat kepadamu dan kepada Nabi Muhammad SAW, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahumma ya Allah, jadikanlah untuk keduanya, Bapak John dan Mas Cio, Engkau selalu turunkan untuk keduanya rahmat dari sisimu, ampun dari sisimu, pemaafan dari sisimu, dan keberkahan untuk mereka semua dan untuk keluarganya. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, anugerahkan untuk keluarga yang tinggalkan keduanya kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat, ridha dengan segala keputusan takdirmu ya Allah. Jadikanlah sebab semua ini adalah merupakan sebab dihapusnya semua dosa-dosa. Allahumma ya Allah, jadikan sebagai sebab kemuliaan dunia hingga akhirat untuk semua keluarga yang ditinggalkan dan untuk Allahyarham berdua. Ya Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.